Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa anak-anak sekalian. Semoga Anda semua, kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Jamal akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di awal April insya Allah Anda sekalian akan melaksanakan ujian sekolah ya. Ujian sekolah, ujian akhir. Kemudian sebelum ujian akhir, dulu sebelum ada pandemi ini, di akhir semester 6 itu ya, kelas 12 melaksanakan ujian praktek PAI. Ujiannya meliputi satu toharoh atau berwudu. Kemudian yang kedua, sholat wajib atau sholat fardu. Ketiga, qiraatul Quran atau membaca Al-Quran. Dan yang keempat yaitu perawatan jenazah. Di mana perawatan jenazah itu meliputi satu memandikan, dua mengkafani, tiga menyolatkan jenazah. Yang menguburkan selama ini belum pernah dipraktekkan. Dan memandikan dan mengkafani ini ujiannya biasanya pakai tim ya. Tim. Artinya tidak sendirian, tetapi tim. Bergu, ada yang satu tim itu ada 4 sampai 5 anak. Nah, tetapi kalau menyolatkan itulah munfarid, sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Nah, karena di tahun ini masih pandemi COVID-19, maka ujian praktek di-courting besar-besaran. Ya, ujian praktek di-courting banyak sekali. Jadi tidak ada ujian toharoh atau berwudu, tidak ada ujian sholat fardu, tidak ada ujian baca Quran. Misalnya ada, tapi ini sambil ngeles untuk menilai aspek yang psikomotor, yang praktek ya, praktek. Nah, pada kesempatan semester ini karena COVID, nanti ujian praktek hanya nyolati jenazah. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya visi misi surat ujian praktek itu tidak hanya sekedar nilai, tetapi kedepannya setelah Anda lulus dari SMK jadi orang udah dewasa di masyarakat itu Anda bisa melaksanakan ya wudhu dengan baik, sholatnya ada baik, baca Qur'annya baik. Kemudian kalau ada orang meninggal dunia, Anda bisa minimal itu menyolati. Nah, yang lain-lainnya itu saya husnudon, saya positive thinking, Anda udah bisa lah mudah-mudahan ya. Saya harap dan saya positive thinking, Anda insya Allah udah bisa. Tinggal sergep laporannya. Nah, yang nyolati ini karena mungkin orang bendina nawang mati, ya, atau mungkin sudah tahunan baru ada, atau mungkin juga Anda ada yang belum pernah sama sekali, ada yang sudah pernah nyolati ada yang belum pernah. Nah, makanya ini saya review supaya bagus semuanya, maka khususon bagian nyolati mayit ini akan saya review dan nantinya ada ujian praktek nanti yang akan dikirimkan videonya ke Pak Jamal ya. Pokoknya paling nggak ada 3 menit selesai selesai itu. Baiklah, kita mulai dulu. Sebelum kita memasuki yang esensial, ya ini ada biar wawasannya luas bahwa mengapa orang meninggal itu kok ada harus dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan, itu semua merupakan fardu kifayah, yaitu kewajiban yang kalau sudah ada yang mewakili ngerumati, maka orang lain Islam pun sudah gugur kewajibannya, tidak berdosa. Tapi kalau nggak satu pun yang mau memandikan, yang mau mengubur, mengkafani, yang mau menyolatkan, maka semua orang muslim itu berdosa.
Tapi ketika ada orang sebagian sudah belum mati, sudah mengerjakan kewajiban itu, maka semuanya sudah gugur kewajibannya. Ini namanya wajib kifayah. Nah, memandikan itu dalilnya apa? Ada sabda Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, "Ighsilu bima'in wasidrin." Mandikanlah jenazah itu, ya, dia jenazah dengan air serta daun bidara. Nah, daun bidara itu kan zaman Rasul itu dulu belum ada sabun. Jadi ini memang daun yang bisa untuk membersihkan kotoran. Nah, sekarang sudah ada sabun. Daun bidaranya itu dan daun lain itu sudah dikemas, sudah diproses jadi berbentuk sabun. Nah, ini sekarang pakai sakanya sabun. Yang kedua, mengkafani. La taghalu fil kafani fa innahu yuslabuhu salban sari'an. Artinya janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan cepat. Ini hancur sesungguhnya, ini hancur dengan cepat. Sari'an itu cepat artinya, ya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang yang dunia ngusah bahan kain kafannya sing regane semeter apa 1 juta, 500.000 enggak usah. Kain kafan itu mori wae cukup, ya. Paling ya tetron lah, enggak terlalu mahal. Karena apa? Toh mau hancur. Yang ketiga, menyolati atau menyolatkan. Ini sebentar mensolatkan apa menyolatkan? Kayaknya kita menyolatkan. Ada sapu menyapukan itu dapat awalan mau jadi luluh maksudnya. Menyolatkan. Kecuali kalau ini asli dari serapan dari bahasa Arab itu mungkin mensolatkan. Sallu ala mautakum dalilnya. Hadis riwayat Ibnu Majah artinya solatkanlah jenazah-jenazah kalian. Itu kan disolati. Dan yang terakhir menguburkannya. Hadis Nabi yang artinya hendaklah kamu segerakan mengubur jenazah. Kon cepat-cepat dikubur. Karena apa? Karena jika dia itu sang jenazah itu orang soleh, maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan. Kamu cepat akan mendekatkan kepada kebaikan. Dan jika jenazah itu bukan orang soleh, maka supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Baiklah, kita akan masuk ke materi esensial yaitu menyolatkan jenazah. Cara nyolatin jenazah itu bagaimana? Begini, sholat jenazah itu dilaksanakan setelah jenazah itu selesai dimandikan dan dikafani. Jangan belum dimandikan, belum dikafani, wis disolati, belum. Hukumnya adalah fardu kifayah. Tadi sudah saya berikan pengertiannya. Fardu kifayah bagi orang-orang muslim muslimat yang masih hidup tentunya. Makanya kan ada kemudian sholatlah kalian sebelum kamu disolatkan. Pokoknya kalau yang masih hidup itu yang nyolati. Nah, tentang jumlah orang yang menyolatkan, Rasulullah SAW bersabda, "An Ibnu Abbasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumallahu fihi." Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Ibnu Abbas katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Luar biasa. Oleh karena itu, Anda nanti kalau sudah bisa sholat jenazah di masyarakat itu sering senang menyolati jenazah. Pahala itu besar sekali. Ada 2 pahala yang diperoleh oleh orang yang takziah, ya, kalau mau melaksanakan. Yang pertama yaitu kata Rasulullah, orang yang jenazah itu akan mendapatkan qirotoni, ya, yaitu ada yang qirotoni, 2 qirot pahalanya. Yang 1 qirot yaitu orang yang mau nyolati jenazah. Nyolatinya. Jadi nyolatinya itu adalah 1 qirot. Kemudian setelah itu mau mengantar sampai ke kuburan. Ini 1 qirot lagi. Jadi kalau yang nyolati, yang ngantar ke kuburan, ya ke makbarah itu berarti dapat 2 qirot.
kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ukuran qiraat itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, satu qiraat itu semisal segede gunung Uhud, Jabal Uhud. Wah ini luar biasa. Ya minimal ya nyurati kalau enggak ngantar sampai ke kuburan. Jadi jangan hanya teka ngasih ke kotak gitu, uang sebagai bela sungkawa, uang duka, atau duduk makan permen ngobrol itu enggak. Tapi dua momen ini harus jangan sampai lewat karena pahala ini enggak tiap hari datang. Karena enggak tiap hari orang meninggal dunia. Jadi nyolati udah cuma sebentar, tapi pahalanya luar biasa. Baiklah sekarang syarat-syarat sahnya sholat jenazah. Supaya benar nanti saya ingatkan. Satu, seorang yang menyeratkan syaratnya orang Islam. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Dua, sholat jenazah dilakukan setelah jenazah itu dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan. Terkecuali kalau salah sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Ya. Sekarang rukunnya, rukun itu yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Ya. Kalau nggak dikerjakan satunya itu jadinya nggak sah. Satu, sholat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Taala. Jadi dengan niat. Pertama itu niat sebelum takbir itu niat dulu. Niat itu di dalam hati sih sebenarnya cukup boleh. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i dilafalkan itu sunnah, dengan dilafalkan itu sunnah. Di hati pun sudah cukup sah. Tapi dilafalkan ya misalnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Lalu Allahu Akbar. Itu pertama itu melafalkan dengan niat itu dilesankan itu kata Imam Syafi'i itu sunnah. Yang kedua, rukun kedua takbir 4 kali. Yang pertama takbir ihram, yang ketiga itu yang bukan takbir ihram ya, takbir biasa. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama ya, berarti sesudah takbir ihram. Jadi Allahu Akbar baca Fatihah. Fatihah Anda sudah bisa. 4. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Bunyinya selawat sudah bisa semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Ya. Nanti ada yang panjang lagi ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya itu boleh. Tapi bawa ketahuan ya sejenak baik. Kemudian membaca doa setelah takbir yang ketiga. Nanti ada slide berikutnya. Kemudian yang 6 berdoa setelah takbir keempat. Doanya yaitu ini. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ini kalau mayitnya itu laki-laki ya. Jadi kalau yang hu dan ha itu pembeda antara mayit laki-laki dengan mayit perempuan. Kalau mayit laki-laki dhamirnya itu hu. Kalau perempuan ha. Jadi kalau Allah yang laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau mayitnya perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai kepada kami dan janganlah engkau fitnah sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dia. Nah, yang ketujuh, berdiri jika mampu. Berdiri. Kemudian yang kedelapan, mengucapkan salam. Nah, ini doa setelah takbir yang ketiga ya. Ini sama. Allahumma gfir lahu. Kalau laki-laki. Kalau mayit laki-laki. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini hi. Ya. Wa'fu anhu. Jadi sini sudah cukup. Tetapi
Kalau yang punya kemampuan ditambahi boleh. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wasaljin wa bardin wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abidu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi walan khairan min ahlihi waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Kalau yang perempuan tinggal hu diganti ha atau hi diganti ha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalah wa aghsilha bima'in wa salatin baratin wa naqiha minal khotoya ya kami qasabul minal qasabul abidu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha walan khairan min ahliha waqiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, dan luaskanlah tempat kediamannya. Bersihkanlah ia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah ia dari dosa, sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya dahulu waktu di dunia. Dan gantilah kaum keluarganya dengan yang lebih baik dari kaum keluarganya dahulu. Dan peliharalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Hadis riwayat Muslim. Doanya bagus sekali. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya. Yang pertama, sunnah dalam sholat jenazah yaitu yang pertama, mengangkat tangan ketika mengucapkan 4 takbir. Allahu Akbar. Tangannya diangkat, ini ya. Kemudian kira-kira jempolnya itu menyentuh pendil kuping ini. Nah, segini. Allahu Akbar. Nah, biasa yang takut. Kunci mengangkat tangan. Ali bin Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratil janazah. Rawahul Baihaqi. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada semua takbir salat jenazah. Ini yang pertama. Yang kedua, israr. Israr itu siri sama aja, yaitu merendahkan suara bacaan salat. Lawannya jahir. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak. Yang jahar hanya takbirnya aja. Allahu akbar. Baca Fatihah siri. Waladdallin kira. Nanti Allahu Akbar. Imamnya tuh jahar Allahu Akbar. Tapi kalau sholat sendirian juga siri semuanya, ya, nggak ada yang jaharkan. Kemudian yang ketiga, sunahnya apa? Membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Oke? Sekarang sedikit beberapa hal tentang sholat jenazah. Sholat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid, dewekan boleh. Tetapi afdolnya secara berjamaah. 2. Wanita yang beragama Islam boleh dan sah menyolatkan jenazah. 3. Jika jenazah yang disolatkan itu ada di tempat, itu di tempat sholat, perhatikanlah hal-hal sebagai berikut. 1. Atau A. Jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan, yaitu itu imam kalau jamaah di dekat imam. Dengan posisi jenazah kepalanya di utara dan badan dan kakinya menjulur ke selatan. Itu udah jelas. Karena orang yang kan menghadap ke kiblat. Yang B, bila jenazahnya laki-laki, maka yang menyolatkan, kalau jamaahnya berarti imam, hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Laki-laki lurus kepala. Tetapi jika jenazahnya itu perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah. Jadi nggak dada atau perut lah ini. Di tengah-tengah mayit itulah. Ya, ini kalau mayitnya perempuan. Kemudian yang C, jika jenazahnya banyak terdiri dari laki-laki dan wanita, maka cara menyolatkannya boleh sekaligus. Jadi rombongan sekaligus disolati. Orang-orang terus cici. Ini kalau Anda besok haji ya, itu
tiap hari itu pasti berdengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah selesai sholat itu, habis sholat zuhur misalnya, atau asar, atau maghrib itu ada sholat ghaib, ada sholat jenazah. Ada yang dibawa ke situ, ada digotong kalau ada yang sanggup membawanya, dibawa di depan imam itu, di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu. Nah, cara menyolatkannya boleh sekaligus kalau orang banyak itu, kalau jenazah banyak, dengan tentuan jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat dengan yang menyolatkan imam. Jadi yang dekat itu dengan imam itulah laki-laki. Yang perempuannya agak menjauh. Nah, jadi lebih dekat ke kiblatnya sana. Kemudian yang D, sholat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya, sebagaimana tercantum dalam rukun sholat. Oke. Sholat jenazah ghaib yaitu sholat jenazah yang jenazahnya itu tidak ada di tempat. Ya, tidak ada di tempat sholat. Tata caranya sama dengan kalau jenazahnya ada di tempat. Bedanya jenazahnya ghaib. Ghaib itu artinya orang katon. Namanya ghaib. Ya. Yang kelima, menyolatkan jenazah di atas kuburannya, di atas kuburnya, hukumnya boleh, boleh saja. Sabda Rasulullah SAW yang artinya Nabi Muhammad SAW sampai ke sebuah kubur yang masih basah. Kemudian beliau menyolatkannya dan mereka para sahabat berbaris di belakang beliau dan bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini berarti hadisnya sangat-sangat sahih. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, ini sudah siap untuk dikubur, maka dikubur ya. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Hukum penguburan jenazah Muslim adalah fardu kifayah atas orang Islam yang masih hidup. Penguburan jenazah sebaiknya disegerakan ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, usri'u bil janazati fa in kanat sholihatan farrabtumuha ilal khairi wa in kanat ghairu dzalik fasyarrun tad'unaha ala riqabikum. Rawahul jamaah. Sesungguhnya segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang soleh, ia akan segera cepat mendapatkan ganjaran, ya, ganjaran kebaikan. Dan jika ia tidak soleh, ahli maksiat, ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak-pundak kamu semua. Oke, itu review berhasil hari ini. Saya hanya akan menyolatkan ya, contoh menyolati jenazah aja. Jenazah yaitu yang pertama, Anda berdiri ya, berdiri tegak ya. Lalu takbiratul ihram. Saya ambil yang simpel aja. Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus setelah itu Allahu Akbar, takbir lagi. Setelah takbir kedua, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, Allahu Akbar, donga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika mayitnya laki-laki. Kalau perempuan tinggal haja. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Titik itu aja yang pendek. Kemudian takbir keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu
waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna wadaha waghfir lana wa laha. Selesai? Ya. Kalau yang punya kemampuan ditambahi wal ikhwalina sabquna bil iman wala taj'al fi qulubina dan seterusnya ya. Tapi ini cukup Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wadahu waghfir lana wa lahu. Selesai? Terus assalamualaikum warahmatullahi menangkap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Tangannya lepas. Nah, hanya itu. Jadi paling-paling 2 menit aja nggak ada kalau yang sudah lancar ya, sudah live. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa via chat ya, chat WA maupun di KCR. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.